Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Elsa Idoriani Sitinjak, NIM 2415613076, nomor absen 20. Di sini saya akan membuat video ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Mari kita simak video selanjutnya. Terima kasih. Baik, soal nomor 1, carilah contoh kasus kecurangan yang berkaitan dengan siklus produksi dan evaluasi sistem pengendalian internal. Berikut adalah contoh nyata kasus kecurangan dalam siklus produksi dan evaluasi sistem pengendalian internal. Kasusnya itu PT Caron Pakpan Indonesia atau CPI, di mana perusahaan ini bergerak di bidang makanan, olahan berbasis daging ayam dan memiliki siklus produksi yang kompleks. Studi kasus mengungkap adanya kecurangan internal yang dilakukan oleh karyawan produksi berupa pencurian produk. Masalah yang terjadi itu di mana ada di kelemahan pengawasan karyawan sehingga pencurian produk itu tidak terdeteksi secara tepat. Terus itu terjadi di toleransi tinggi terhadap perencanaan produksi, di mana menyebabkan ketidakefisienan dan potensi manipulasi data produksi. Selanjutnya, kurangnya peralatan produksi seperti pisau, sarung tangan, dan masker yang berdampak pada kualitas dan efisiensi kerja. Dan juga adapun evaluasi sistem pengendalian internalnya, yaitu evaluasi dilakukan berdasarkan kerangka COSO yang mencakup 5 komponen utama. Yang pertama itu lingkungan pengendalian, di mana budaya kerja dan etika belum sepenuhnya mendukung pengendalian yang kuat. Yang kedua itu ada penilaian risiko, di mana risiko pencurian dan kesalahan produksi belum dianalisis secara menyeluruh. Yang ketiga ada aktivitas pengendalian, di mana prosedur pengawasan dan dokumentasi transaksi masih lemah. Yang keempat ada informasi dan komunikasi, di mana kurangnya sistem informasi yang andal untuk mendeteksi anomali produksi. Yang kelima ada monitoring atau pemantauan, di mana pengawasan berkala belum optimal sehingga kelemahan sistem tidak segera diperbaiki. Soal nomor 2, jelaskan diagram arus data siklus produksi di bawah ini. Diagram arus data atau DAD tingkat O siklus produksi yang disajikan menggambarkan bagaimana informasi mengalir dalam proses produksi suatu perusahaan dengan 4 aktivitas utama yang terhubung. Penjelasan diagram arus data tingkat O siklus produksi. Desain produk atau 1.0 yaitu menerima informasi tentang pesanan pelanggan dari siklus pendapatan dan permintaan pembelikan dari siklus pengeluaran, menghasilkan bahan baku dan daftar operasi yang akan digunakan dalam proses selanjutnya. Yang kedua ada perencanaan dan penjadwalan 2.0, di mana menerima bahan baku dan daftar operasi dari desain produk, menerima informasi tenaga kerja yang tersedia dari siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian, menghasilkan kebutuhan tenaga kerja, barang jadi, pesanan produksi, permintaan bahan baku, dan kartu pemindahan. 3. Operasi produk atau 3.0, di mana menerima pesanan produk, permintaan bahan baku, dan kartu permintaan dari perencanaan dan penjadwalan. Menerima kartu jam kerja, kartu pemindahan, dan permintaan bahan baku dari siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian. Menghasilkan WIP dan informasi terkait biaya bahan dan baku overhead. Yang keempat ada akuntansi biaya atau 4.0, di mana menerima biaya dari siklus pendapatan, menerima WIP dari operasi produk, menerima biaya tenaga kerja, dan kartu jam kerja dari siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian. Menghasilkan laporan dan harga produk produksi yang dilaporkan ke manajemen dan sistem buku besar pelaporan. Aliran data dan entitas eksternal, di mana siklus pendapatannya menyediakan barang jadi dan biaya ke siklus produksi. Siklus pengeluaran, di mana menyediakan permintaan pembelikan dan daftar bahan baku.
Siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian, di mana menyediakan tenaga kerja yang tersedia, kebutuhan tenaga kerja, biaya tenaga kerja, kartu jam kerja, dan menerima kartu pemindahan dan permintaan bahan baku. Manajemen, di mana menerima laporan dari akuntansi biaya. Sistem buku besar dan pelaporan, di mana menerima harga pokok produksi dan akuntansi biaya. Soal nomor 3, jelaskan bagan flowchart penjualan kredit atau penerimaan piutang. Berikut penjualan lengkap mengenai bagan flowchart penjualan kredit dan penerimaan piutang yang menggambarkan alur proses bisnis dan pemesanan hingga pelunasan piutang. Yang pertama itu flowchart penjualan kredit, di mana tahapannya itu yang pertama pemesanan oleh pelanggan, di mana pelanggan mengajukan pesanan barang atau jasa dan data pesanan dicatat dalam sistem. Yang kedua ada pemeriksaan kelayakan kredit, di mana tim keuangan mengevaluasi riwayat kredit dan kemampuan bayar pelanggan, dan jika disetujui lanjut ke tahap berikutnya. Yang ketiga ada pembuatan sales order, di mana dokumen pesanan resmi dibuat dan dikirim ke bagian gudang. Yang keempat ada persiapan dan pengiriman barang, di mana gudang menyiapkan barang sesuai pesanan dan barang dikirim ke pelanggan bersama dokumen pengiriman. Yang kelima ada pembuatan dan pengiriman faktur, di mana faktur penjualan dibuat dan dikirim ke pelanggan, dan informasi faktur dicatat dalam sistem akuntansi. Yang keenam ada pencatatan piutang, di mana piutang dagang dicatat berdasarkan faktur dan kartu piutang pelanggan diperbarui. Tahap yang kedua itu flowchart penerimaan piutang, di mana setelah barang dikirim dan faktur diterima. Prosesnya yang pertama itu ada pembayaran oleh pelanggan, di mana pelanggan melakukan pembayaran sesuai jadwal dan bukti pembayaran diterima oleh bagian keuangan. Yang kedua ada verifikasi dan pencocokan, di mana bagian keuangan mencocokkan jumlah pembayaran dengan faktur, jika sesuai lanjutkan ke pencatatan. Yang ketiga ada pencatatan penerimaan kas, di mana kas masuk dicatat dalam jurnal penerimaan kas dan piutang pelanggan dikurangi sesuai jumlah pembayaran. Yang keempat ada pelunasan dan arsip, di mana jika pembayaran lunas, status piutang diubah menjadi selesai dan dokumen disimpan sebagai arsip. Soal nomor 4, jelaskan siklus pengembangan sistem atau SDLC. Siklus pengembangan sistem atau SDLC adalah proses sistematis dalam membangun dan mengelola sistem informasi. Berikut tahapannya. Tahap yang pertama itu ada perencanaan, di mana menentukan kebutuhan bisnis dan membuat rencana proyek. Yang kedua ada analisis sistem, di mana mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Yang ketiga ada desain sistem, di mana mendesain arsitektur teknis, antarmuka, database, dan struktur program. Yang keempat ada pengembangan atau implementasi, di mana proses coding dan pengembangan sistem sesuai desain. Yang kelima ada pengujian, di mana menguji sistem untuk menemukan bug dan memastikan fungsionalitas. Yang keenam ada implementasi, di mana meluncurkan sistem ke lingkungan operasional dan melatih pengguna. Yang ketujuh ada pemeliharaan, di mana memperbaiki masalah, melakukan update dan meningkatkan performa sistem. Setiap tahap SDLC saling terhubung dan krusial untuk memastikan sistem berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.